Ada surat sakitnya nggak? Nggak ada ya. Ananda, Astrid, Bintang, mana Bintang? Bintang izin ya. Destia, Dea, Fahri, Feniatur, Gera, Iis, Keisha, Khairul, Zahra, Fadia, sakit atau izin? Erdiansyah, Ramla, Nadia, Naila Safitra ada? Keluar ya? Saya coret ya. Naila Kamila, Najwa, Putri Juliana, Putri Nabila, Retno, Rido, Saskia, Siti, Cynthia Nisa, Marwa, Tiara, Zahra, saya coret ya. Oke. Sudah semua? Sudah ya. Dibuka buku tulisnya. Kemarin kita sudah sampai materi mana? Materi proses bisnis dalam pemasaran ya? Hari ini kita presentasi. Sebelum presentasi, saya mau menjelaskan materi evaluasi minggu lalu ya. Oke, lanjut ke materi minggu lalu. Sebelumnya sudah bawa bukunya semua? Ada yang mau bawa bukunya? Ada? Oke. Kita masuk materi ya. Materi yang pertama di sini ada konsep pemasaran. Apa sih konsep pemasaran itu? Ya, konsep pemasaran adalah serangkaian ya rencana yang akan dilakukan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk. Jadi sebelum dipasarkan produk tersebut itu harus punya konsep pemasaran. Itu ya. Terus konsep pemasaran pada umumnya itu dibedakan menjadi berapa jenis? 5. Ada 5 jenis ya. 5 jenis berdasarkan tahapan dalam perusahaan. Di sini ada 5 jenis nih yang tadi ya. Berdasarkan tahapan dalam perusahaan. Yang pertama ada apa aja? Ada konsep produksi. Yang kedua konsep produk. Yang ketiga konsep
Jadi konsep produksi ini berasumsi jika konsumen menyukai, ya, menyukai produk tersebut yang telah dijual. Terus walaupun kualitasnya tidak bagus ya, tetapi harganya murah, ya, konsumen akan menyukai yang harganya terjangkau dibandingkan yang harganya mahal, gitu ya. Jadi walaupun misalnya kualitasnya biasa aja, tapi harganya murah, konsumen akan menyukai produk tersebut dan pabrik akan memproduksi barang tersebut yang banyak, begitu. Oke, selanjutnya ada penjelasan B. Yang kedua ya, konsep produk. Boleh dibaca sama Rido. Konsep Kelihatan nggak Rido? Oke, boleh dibaca sama Najwa. Konsep produk adalah konsep di mana pelanggan lebih menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang dibutuhkan. Pada konsep produk, perusahaan bukan cuma memberi identitas pada produk, tetapi juga menambahkan nilai fungsi dalamnya. Ya, nah ini kebalikannya dari konsep produksi ya. Kalau konsep produk dia lebih mementingkan kualitas, walaupun harganya mahal, ya. Jadi ada konsumen yang memang nggak apa-apa dia mengeluarkan uang sedikit, tetapi kualitasnya bagus dan jangka panjang ya, bisa dipakai jangka panjang. Jadi awet atau misalnya brandnya sudah terkenal. Dari sini ada yang bertanya nggak? Ada, oke kita lanjut ya. Yang ketiga, yaitu adalah C, konsep pemasaran. Boleh baca sama siapa ya? Retno. Konsep penjualan adalah Konsep penjualan. Konsep penjualan adalah sebuah konsep yang menganggap pelanggan tidak akan membeli barang Anda kecuali Anda melakukan penjualan
lain tahu produk tersebut. Ada yang mau tanya di sini? Ada yang mau tanya? Lanjut lagi yang keempat, konsep pemasaran. Boleh dibaca sama ya kamu. Konsep pemasaran adalah konsep yang berorientasi pada pelanggan. Maksudnya, perusahaan akan mendapatkan pelanggan dalam proses pemasaran dan dilakukan jadi ada perlu membangun strategi yang dapat membuat pelanggan yakin membeli produk tersebut. Beberapa cara yang bisa Anda terapkan dalam konsep pemasaran adalah konten marketing, iklan, periklanan, jasa, marketing, kreatif, televisi, media berbayar yang dirancang agar sesuai dengan konten tersebut. Kemudian, bahkan Anda juga bisa melakukan beberapa strategi sekaligus untuk membangun branding produk olahraga pelanggan. Tidak hanya itu, konsep pemasaran juga fokus pada segmen pasar tertentu. Karena kebetulan setiap segmen pelanggan berbeda-beda, maka strategi promosi yang digunakan juga berbeda. Oke, bisa membedakan ya antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Kalau konsep penjualan dia mempromosikannya dengan tadi dua cara, yaitu kayak contohnya SPG yang menawarkan rokok, jadi secara langsung gitu ya, atau bisa juga tidak langsung, yaitu menggunakan e-commerce atau aplikasi. Kayak contohnya apa? Shopee, Lazada dan lain-lain seperti itu ya. Nah kalau ini ya dia pemasarannya atau iklannya itu menggunakan content creator atau orang lain yang mempromosikan barang tersebut kayak gitu. Jadi kita bisa menyewa influencer ya untuk membuat video tentang barang tersebut. Lanjut lagi. Ya, ini yang terakhir dibaca sama Konsep pemasaran sosial adalah salah satu konsep modern terbaru dalam pemasaran dengan menerapkan konsep perusahaan dapat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini adalah konsep pemasaran sosial Menempatkan perusahaan yang menjalankan konsep marketing ini akan lebih fokus ke keuntungan jangka panjang. Caranya apa? Dengan menghasilkan menambah pemasukan masyarakat sekitar dan tidak membahayakan lingkungan. apabila bermasalah maka bisnis akan berhenti beroperasi dan keuntungan itu akan hilang. Ya. Terus apa lagi? Perusahaan menerapkan konsep pemasaran ini memiliki peran dan tanggung jawab dalam berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan. Ya. Selanjutnya yang terakhir ya, yaitu apa? Konsep pemasaran sosial.
sedang viral itu pasti akan dibeli secara keuntungan secara jangka pendek, ya. Tapi keuntungannya itu bisa di apa? Dirasakan di jangka panjang, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pemasaran sosial. Yang lagi viral-viral tuh booming ya, cepet ya meningkatnya keuntungannya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya Kak? Dari pemasaran. Oke, Retno. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Oke, apa yang dimaksud dengan pemasaran tadi ya? Kita bahas ya. Nih, pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok ya, inti yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau individual ya, baik itu perusahaan barang ataupun jasa. Tahu perusahaan barang apa? Yang menjual barang ataupun produk. Tapi kalau perusahaan jasa yang menawarkan jasa. Contohnya apa? Apa? Tukang servis boleh. Terus tukang cukur boleh, bener itu termasuk jasa. Terus apa lagi? Cuci laundry. Guru termasuk enggak? Menjual jasa ya. Nah, itu adalah pemasaran. Kalau ditanya next itu penting atau tidak, itu adalah penting ya. Oke, boleh ditanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Seberapa penting pemasaran menjadi suatu bisnis? Oke, seberapa penting pemasaran dalam suatu bisnis? Ya, tadi kalau ditanya penting atau tidak, itu penting ya, sangat penting. Nih, pemasaran itu penting karena dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena dia mencari apa? Keuntungan dari produk tersebut atau dari jasa tersebut. Ya. Nah, selain untuk kelangsungan hidup, ya, penting juga untuk mencapai keberhasilan bisnis. Tapi perlu diingat, sebagus apapun ya, dan sekuat apapun produk atau barang, ya, atau jasa, kalau tidak mempunyai strategi pemasaran, dia tidak akan mencapai keberhasilan bisnis. Jadi setiap barang atau produk ya, atau jasa itu harus punya strategi pemasaran. Ada yang mau tanya lagi? Sudah? Jelas? Kalau jelas, saya punya tugas buat kalian. Tugasnya adalah kalian membuat kelompok. Kelompoknya satu kelas 3 kelompok ya. Apa mau ice breaking dulu? Jangan tegang-tegang. Tegang-tegang. Oke. Ice breaking dulu, boleh? Atau mau langsung presentasi? Ya.
Kalau gitu kalau tegang-tegang saya punya ice breaking. Saya kasih 3 kelompok ya. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Nah, salah satu yang di depan untuk Tiara, kamu ingat nama kelompok kamu? A. Wah, ingat kelompok kamu? Ya. Ingat kelompok kamu? Ya. Nanti yang saya sebutin A, kalian berdiri. Nah, nanti Tiara selanjutnya mau pilih kelompok mana biar nanti berdiri lagi. Terus nanti begitu selanjutnya. Kalau sudah berdiri sebutin nama kelompok lain ya biar bergantian. Paham nggak? Dari saya dulu ya. A, C, lanjut, lanjut, A, B, C, A, C, C, lanjut lagi ke Rika. Masih tegang nggak? Untuk lembar kerja peserta didik ini saya kasih 1 kelompok ya. Kelompok yang pertama. Jadi ini latihannya itu nanti dikasih pinjam sama kelompok yang lain aja ya untuk sementara. Di situ ada nama siswa, boleh diisi nanti di kelompok yang pertamanya ya. Nama siswa ada berapa kelompok? Ada 9. Nanti ditulis namanya. Terus mempresentasikan tentang jawaban pertanyaannya. Ada apa? Kelompok 1 ya, membahas konsep produksi. Pertanyaannya disuruh mencari kelebihan dan kekurangan dari konsep produksi. Ya, boleh didiskusikan per kelompok. Ini juga kelompok ini juga kelompok. Nanti kertasnya boleh dipinjemin aja per kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dede aku di lembar pertanyaan. Ya, kalau kesempatan diskusikan. Langsung diisi jawabannya ya.
mempresentasikan kelebihan dan kekurangan produksi. Satu, kelebihannya dari pelanggan. Dua, murah, menarik, dan inovatif. Tiga, kekurangannya kualitas tidak relevan dengan kondisi pasar sekarang dan kualitas rendah. Ada yang mau bertanya? Paham ya? Ada, oke, silakan. Kelebihan dari konsep produksi, kelebihannya itu baik untuk pelanggan, murah dan menarik. Ada lagi? Sudah? Paham ya? Baik, boleh tepuk tangannya dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, Juliana. Saya ingin mempresentasikan tentang konsep produk. Berikut ada kelebihan dari konsep produk, seperti fokus pada kualitas mengganti kuantitas, mengembangkan rasa ingin tahu pelanggan, serta kekurangannya adalah kurang cocok untuk pelanggan yang sadar harga, tidak relevan dan tidak praktis, serta menghasilkan biaya produk yang tinggi. Ya, ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. kekurangan kurang cocok untuk pelanggan yang sadar harga, menghasilkan biaya produk yang tinggi, tidak relevan dan kurang praktis. Ya, paham ya? Boleh tepuk tangannya. Saya dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya di kelompok 3 ada yang mau jemput. Ini perwakilan dari kelompok 3 ya, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Adiansa, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi membahas konsep penjualan dari kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari konsep penjualan: A. Peningkatan penjualan, fokus pada penjualan dan pemasaran, tidak masalah dengan stok yang tidak terjual. Kekurangan dari konsep penjualan: 1. Mengabaikan kebutuhan pelanggan, 2. Mengabaikan feedback pelanggan, 3. Fokus pada jangka pendek. Ada yang ingin bertanya? Saya kekurangan konsep penjualan. Mengabaikan kebutuhan pelanggan, mengabaikan feedback pelanggan, serta fokus pada jangka pendek. Paham ya? Oke, ya, latihan dan presentasi ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 tadi menjelaskan tentang konsep produksi.
penjualan dan periklanan. Ya, tahu distribusi nggak? Ya, yang sangat produk ya. Produksi adalah yang membuat produk tersebut. Lanjut, nah untuk menarik minat konsumen harus memiliki strategi yang tepat. Walaupun misalnya produknya sama, tapi cara penjualannya harus berbeda. Yaitu harus unik, beda dari yang lain ya, supaya ada nilai plus ya dari konsumen. Terus karena dengan memiliki strategi yang tepat dan baik, perusahaan dapat membangun dan mengembangkan bisnis menjadi lebih besar dan besar. Ya, syukur-syukur bisa membuat produknya itu terkenal atau viral. Bisa membuat produknya brand. Ya. Nih, membuat branding pada produk, meningkatkan penjualan, kepuasan konsumen. Itu adalah kesimpulan dari hari ini ya. Selanjutnya hari ini saya mau ada kuis. Ya. Siapa yang bisa jawab saya kasih nilai plus hari ini. Mengenai pemasaran ya, yang tadi yang sudah dijelaskan. Pertanyaannya yang bisa jawab ya, saya kasih nilai plus sebelum ditutup ya. Pertanyaannya, apa kelebihan konsep penjualan? Boleh sebutin 2? Saya peningkatan penjualan dan fokus pada penjualan dan pemasaran. Ya, betul. Namanya Indonesia. Rido. Ya, Rido. Terima kasih. Ayo, dapat nilai plus ya. Kalau bisa jawab. Lagi nggak? Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ayo, tadi ada yang nanya pemasaran. Masih ingat
Lagi? Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran. Oke. Ya, betul. Atas nama lagi ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran sosial. Oke. Pinter-pinter memang konsep pemasaran sosial adalah salah satu konsep modern dan terbaru dalam pemasaran dengan menerapkan konsep. ya. Betul. Atas nama Adinda Salsabila. Oke. Lagi ya. Berikan contoh kelebihan dari konsep pemasaran. Kelebihan, ada yang mau? Baik untuk pelanggan, murah, menarik investor, dan cenderung lebih memilih menjalin hubungan dengan produsen besar.
Ini apa?